teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix, dan sesuai dengan banyaknya permintaan dari kalian, maka pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Donghua Shixing pada season keempatnya. Akhirnya setelah menunggu hampir setahun, kisah Sun Wukong bersama kawan-kawannya kini telah kembali dilanjutkan. Mungkin bagi sebagian dari kalian yang lupa bisa nonton ulang atau maraton Donghua Shixing dari prequel, season 1, season 2, dan season ketiganya yang juga sudah pernah diupload di channel ini agar kalian tidak gagal paham saat mengikuti kelanjutannya. Tapi bagi kalian yang malas, di sini saya juga akan memberikan sedikit rangkumannya, dan bagi yang ingin langsung ke pembahasan season keempatnya, silakan langsung loncat ke menit berikut. Spoiler warning ya bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan Donghuanya secara langsung. Pada prequel berdurasi 1 jam menceritakan mengenai asal-usul Sun Wukong serta konflik utama yang akan dihadapi. Pada awalnya Sun Wukong adalah seekor siluman kera yang tinggal di bumi dan menjadi raja dari para kera di sebuah tempat bernama Gunung Huakuo. Sampai suatu hari ia bertemu dan jatuh hati dengan seorang putri kaisar bernama Suyi yang berasal dari kerajaan langit. Sayangnya kisah asmara mereka tidak mendapatkan restu semesta karena aturan langit yang mempertegas larangan hubungan antara bangsa dewa dengan makhluk bumi. Pada suatu malam, Sun Wukong menerobos kerajaan langit untuk menemui Suyi, namun aksinya tersebut ketahuan oleh para dewa sehingga terjadilah baku hantam yang menggemparkan seisi kerajaan langit. Tidak ada satupun dari mereka yang sanggup menghadapi Sun Wukong hingga datang seorang dewa bernama Rulai yang sanggup melumpuhkan siluman kera tersebut lalu menyegelnya di suatu tempat yang bernama Gunung Lima Jari. Setelah 300 tahun berlalu, Dewa Rulai kembali menemui Sun Wukong untuk memberinya sebuah misi dari Sang Kaisar Langit, yaitu mencari kitab suci di wilayah barat. Rulai berjanji bahwa ia akan kembali mempertemukan Sun Wukong dengan Suyi asalkan misi tersebut berhasil diselesaikan. Sun Wukong pun sepakat, namun ia tidak akan berangkat sendirian melainkan ditemani oleh seorang biksu bernama Tan Sangzang yang sekaligus menjadi guru spiritualnya. 3 adik seperguruan yang bernama Zubaji si siluman babi, Sa Wuqing si siluman sungai pasir, serta Aose yang merupakan mantan pangeran naga laut yang menjelma menjadi seekor kuda putih. Perjalanan selama bertahun-tahun mereka lakukan. Berbagai rintangan dan halangan pun telah berhasil dilalui sampai akhirnya mereka berhasil mendapatkan apa yang selama ini mereka cari, yaitu kitab suci atau yang kemudian sering disebut sebagai api penyucian. Tugas terakhir dalam misi ini adalah menyerahkan api penyucian kepada Sang Kaisar Langit. Namun sesampainya di kerajaan langit, Sun Wukong menyadari banyak keanehan sehingga ia enggan untuk menyerahkan benda tersebut sebelum dipertemukan dengan Suyi. Hal ini tentu sesuai dengan apa yang pernah dijanjikan. Namun Sang Kaisar menolak dan justru mengerahkan para dewa untuk menyerang Sun Wukong demi merebut api penyucian secara paksa. Tan Sangzang yang merasa bimbang justru mengkhianati muridnya sendiri yang membuat Sun Wukong pada akhirnya terbunuh dan tubuhnya disegel jauh ke dalam samudra. Setelah prequel, lanjut ke season 1 yang terdiri dari 16 episode. Beberapa lama setelah insiden penyerahan api penyucian dan terbunuhnya Sun Wukong, Dewa Rulai mulai mencurigai Kaisar Langit yang memang telah menyimpang dari jalannya. Api penyucian yang harusnya digunakan untuk kebaikan justru Kaisar Langit manfaatkan untuk merencanakan sesuatu yang sangat jahat. Bahkan Suyi, putrinya sendiri, Kaisar Langit buang ke dunia bawah karena secara tidak sengaja telah mengetahui rencana tersebut. Singkat cerita, Dewa Rulai pun berjuang sendirian untuk merebut api penyucian dari tangan Kaisar Langit lalu memberikannya kepada Raja Naga Laut Barat untuk disembunyikan di tempat yang aman. Demi untuk tetap menyembunyikan api penyucian, Raja Naga Laut Barat kemudian mengubah wujudnya menyerupai sosok gadis kecil yang ia beri nama Xiaoyu. Xiaoyu pun tumbuh dewasa bersama Bailang, sosok siluman serigala yang pernah ia selamatkan sewaktu kecil. Singkat cerita, pihak Kerajaan Langit akhirnya mengetahui kalau api penyucian disembunyikan oleh Raja Naga Laut Barat, sehingga banyak pasukan dikerahkan untuk menyerang kediaman dari suku naga. Banyak yang tewas dalam insiden tersebut termasuk Raja Naga sendiri dan kakak angkat Xiaoyu yang bernama Yuzong. Beruntung Bailang bisa membawa pergi Xiaoyu ke tempat yang aman sehingga Kaisar Langit gagal mendapatkan api penyucian. Dari sini jugalah Bailang mengetahui identitas Xiaoyu yang sebenarnya. Sebelum meninggal, Yuzong berpesan agar Bailang pergi menemui seorang biksu bernama Tan Sangzang untuk menjalankan misi mengembalikan api penyucian ke tempat asalnya agar tidak lagi jatuh ke tangan yang salah. Singkat cerita, Bailang pun berhasil bertemu dengan Tan Sangzang dan singkat cerita, Tan Sangzang pun bersedia berangkat demi menebus semua kesalahannya di masa lalu. Ia pun juga mengajak Aose untuk membantu meski sebelumnya sempat dirantai karena sifat liar yang tak kunjung berubah. Lanjut ke season kedua yang terdiri dari 22 episode. Dalam misi ini, Biksu Tan Sangzang ingin kembali mengumpulkan timnya, mendatangi suku babi untuk mengajak Zubaji dan bertemu dengan Sa Wuqing yang ingatannya sempat dihapus oleh seorang dewa pasca insiden pembunuhan Sun Wukong. Tidak berhenti sampai di situ, mereka bahkan pergi ke Laut Selatan untuk membebaskan Sun Wukong yang disegel di dalam samudra. Singkatnya, Sun Wukong pun berhasil dibebaskan meski sempat terjadi baku hantam karena para prajurit langit yang dipimpin oleh Dewa Erlang mencoba menghalanginya.
Dalam peristiwa itu juga datang kakak Aose dari Istana Naga Laut Timur yang kemudian membawa Aose pulang untuk diadili karena dinilai telah banyak berbuat kejahatan dan mempermalukan nama baik ayahnya. Sedangkan rombongan Tan Sang-sang yang telah berhasil melarikan diri dari kejaran pasukan langit harus kembali berpisah dengan Sun Wukong karena Sun Wukong yang sudah mati perlu pergi ke alam bawah agar dirinya bisa terlahir kembali. Dan setelah kepergian Sun Wukong, api penyucian tiba-tiba menghilang yang mana ternyata kembali berubah wujud menjadi Xiaoyu, si gadis putri naga. Lanjut ke season ketiga yang terdiri dari 20 episode. Diceritakan Sun Wukong yang telah sampai di alam bawah kembali bertemu dengan Suyi yang sekarang berprofesi menjadi Dewi Kematian setelah dibuang oleh ayahnya sendiri yaitu Sang Kaisar Langit. Di sini Suyi bertugas untuk mengantar para jiwa yang akan bereinkarnasi menuju jembatan takdir. Namun keduanya tidak bisa mengenali satu sama lain karena penampilan Suyi yang sudah sangat berbeda dan juga ingatannya juga sudah dihapus. Beralih ke nasib Aose, pengadilan Istana Naga memutuskan Aose bersalah sehingga harus dijatuhi hukuman mati dengan cara diikat di puncak pegunungan dan membiarkan para Garuda pemangsa untuk memakannya. Sahabat dekat Aose sewaktu kecil yang bernama Aoling datang untuk mencoba menyelamatkannya, namun sayangnya gagal dan keduanya nyaris menjadi santapan monster tersebut. Untung saja seorang kakek naga berhasil menyelamatkan mereka lalu membawanya ke kediamannya. Kakek naga menjelaskan kalau ia bernama Nacha, kakek buyut dari suku naga yang dikabarkan sudah lama menghilang. Kakek Nacha ternyata memiliki niat jahat yang menyandera Aoling untuk memaksa Aose agar menuruti semua perintahnya, dan perintah tersebut adalah mengambil api penyucian dari tangan Tan Sang-sang. Sementara itu, rombongan Tan Sang-sang masih melanjutkan misinya untuk mengembalikan api penyucian. Dalam perjalanan, Xiaoyu sering mendapatkan mimpi buruk mengenai serangan dari seorang kakek naga yang sangat kuat. Sudah cukup jauh berjalan, mereka kini telah sampai di kerajaan Siluman Kerbau. Raja Kerbau bernama Niu Moren yang merupakan sahabat lama mereka dulu ketika perjalanan pada misi pertama. Selain menginap, rombongan Tan Sang-sang juga membantu Niu Moren untuk bertempur menghadapi para siluman lebah yang sudah membuat kerajaan Kerbau menderita selama bertahun-tahun. Singkat cerita, setelah melalui pertempuran yang sangat sengit, pihak Tan Sang-sang berhasil mengalahkan ratu siluman lebah sehingga kerajaan Kerbau kembali mendapatkan kedamaian. Perjalanan pun kembali dilanjutkan. Aose kembali bergabung, namun ia berpura-pura baik agar bisa menyamarkan niat jahatnya untuk mencuri api penyucian. Meski sejauh ini ia belum tahu kalau api penyucian telah berubah wujud menjadi Xiaoyu. Di Kerajaan Langit, Kaisar menugaskan dua dewa yaitu Jenderal Gerbang Barat dan Jenderal Gerbang Timur untuk menangkap Dewa Rulai yang sudah dicap sebagai pengkhianat. Singkat cerita, lokasi Dewa Rulai pun berhasil diketemukan dan terjadilah baku hantam karena Dewa Rulai yang masih menantang Kaisar Langit. Pada puncak pertarungan, tidak disangka Jenderal Gerbang Timur mengkhianati rekannya sendiri dan justru membantu Dewa Rulai untuk pergi melarikan diri karena ia mulai percaya bahwa kecurigaan Dewa Rulai mengenai Kaisar Langit yang telah menyimpang memanglah benar. Sementara itu di Kerajaan Langit, Dewa Erlang dan Dewa Sasin dikejutkan oleh bunyi lonceng besar di menara gerbang utara sebagai pertanda bahwa siluman yang sangat kuat telah terlahir ke dunia. Nah, itu tadi adalah seluruh rangkuman plot cerita Sising-Chi dari prequel sampai season ketiganya. Cukup panjang tapi nggak apa-apa supaya kalian bisa lebih memahami saat mengikuti pembahasannya di season keempatnya ini. Dan baiklah, Sising-Chi season keempat, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Setelah meninggalkan kerajaan Siluman Kerbau, rombongan Tan Sang-sang kini memasuki sebuah wilayah yang disebut sebagai Tanah Retakan Bumi. Di tempat ini dihuni banyak siluman yang haus akan darah menyerang rombongan Tan Sang-sang. Meski kekuatannya tidak seberapa, jumlah siluman yang begitu banyak nampaknya cukup menyulitkan mereka. Omong-omong, Aose juga sudah kembali bergabung setelah kemarin sempat mendapatkan hukuman mati dari ayahnya dan berhasil diselamatkan oleh leluhur naga yang bernama Nacha. Di sini ia turut berjuang bersama murid-murid Tan Sang-sang yang lain untuk membersihkan jalan dan masih belum menunjukkan niat jahatnya untuk mencuri api penyucian. Setelah cukup lama menghadapi pertarungan di sepanjang jalan, akhirnya mereka telah sampai di wilayah yang lebih aman. Wuqing memperingatkan Xiaoyu agar tetap berhati-hati karena tepat di depannya adalah jurang yang tidak berdasar. Sekali terjatuh maka mustahil akan bisa kembali lagi. Wuqing cukup tahu banyak karena ini adalah kali keduanya rombongan Tan Sang-sang melewati tempat ini. Meski absen Sun Wukong, namun Tan Sang-sang sangat yakin bahwa tidak lama lagi Sun Wukong pasti akan kembali. Sementara itu di Kerajaan Langit, Dewa Sasin memiliki firasat bahwa bunyi lonceng di menara gerbang utara yang baru terdengar merupakan pertanda atas kelahiran sang Raja Keras Sun Wukong. Namun Dewa Erlang sedikit ragu karena makhluk yang telah ia bunuh mustahil bisa bereinkarnasi. Namun jika saja firasatnya benar, dengan tegas ia mengatakan kalau ia tidak akan keberatan jika harus membunuhnya lagi. Di sisi lain, di sebuah pegunungan terlihat burung elang yang ternyata merupakan jelmaan dari Dewa Rulai. Sama halnya dengan kedua dewa tadi, Dewa Rulai juga dapat merasakan hadirnya kekuatan yang begitu luar biasa. Dengan menggunakan alat dewa yang disebut Pusaka Roda Langit, ia dapat mendeteksi dari arah mana kekuatan tersebut akan muncul. Terdeteksi 300 mil ke arah selatan, tepatnya di Gunung Huakuo, akan ada iblis besar yang terlahir. Untuk itu ia pun segera bergegas untuk memeriksanya.
Scene kemudian berpindah ke Gunung Huaqu yang nampak jauh berbeda dari Gunung Huaqu yang pernah diperlihatkan sebelumnya. Kalau dulu terkenal dengan pemandangan gunung dan air terjun yang sangat indah, namun kini berubah menjadi tempat mengerikan yang dipenuhi dengan lelehan lava. Sekelompok siluman kera terlihat sedang memukuli kera lain. Sambil terus menahan rasa sakit, kera itu mengatakan kalau ia tidak ingin menjadi jiwa kegelapan. Dan ternyata semenjak kepergian Sun Wukong, Gunung Huaqu kini dikuasai oleh raja kera baru yang bernama Bairan. Dalam kepemimpinannya, ia mengharuskan setiap anggotanya untuk memakan daging manusia agar bisa menjadi jiwa kegelapan. Namun para kera yang dipukuli ini membangkang karena ia masih memegang teguh perintah dari raja kera Sun Wukong yang melarang mereka untuk memakan daging manusia. Seorang anak manusia dibawa ke hadapan mereka. Bairan tetap memaksa para kera pembangkang ini untuk memakannya agar bisa menjadi jiwa kegelapan. Secara perlahan kera malang tersebut mendekat tetapi tetap menolak mengingat perintah Sun Wukong yang melarang kaumnya untuk menyakiti apalagi sampai memakan orang lain. Ia pun berusaha melawan dengan memukul salah satu kera yang diperintahkan Bairan untuk memaksanya. Seketika Bairan pun menjadi emosi. Ia pun menghajar kera pembangkang tersebut sambil mengatakan kalau aturan Sun Wukong sudah ketinggalan zaman. Dan sebagai raja yang baru, ia merasa berhak untuk membuat aturan baru dan bagi kera yang tidak patuh pasti ia akan membunuhnya. Meski sudah dihajar sampai babak belur, kera tersebut justru mengatakan kalau Gunung Huaqu hanya memiliki satu raja, yaitu Sun Wukong. Di tengah-tengah keributan mereka, tiba-tiba muncul beberapa kilatan petir dari langit serta terasa guncangan gempa vulkanik, seakan ada sesuatu yang sedang memberontak keluar dari bumi. Diperlihatkan sebongkah batu vulkanik muncul dari dalam tanah. Bairan kemudian memerintahkan salah satu anak buah keranya untuk mendekati batu tersebut guna memeriksanya. Dengan ketakutan si kera mengetuk beberapa kali batu itu menggunakan tongkatnya, namun sama sekali tidak ada respon yang membuat mereka berpikir kalau itu hanyalah bongkahan batu biasa. Namun tidak lama setelah tawa mereka, sebuah pukulan keras dari dalam batu menghantam rahang si kera yang membuatnya terpental cukup jauh. Batu tersebut kemudian meledak, melahirkan sesosok bocah kera yang pasti sudah bisa kita tebak bahwa dialah sang raja kera Sun Wukong yang telah berhasil bereinkarnasi. Tetapi seakan telah lupa ingatan, di sini ia tidak dapat mengingat apapun. Sedikit yang ia ingat hanya ketika berlarian menyusuri sebuah jembatan. Di tengah kebingungannya muncul bola-bola keemasan dari dalam tanah yang merupakan bagian dari ingatannya mengenai peristiwa 300 tahun yang lalu. Dewa Rulai, Suyi, api penyucian, dibunuh oleh Dewa Erlang, jiwa terpenjara di dasar laut, bertemu kembali dengan Tan Sang Sang dan Dewi Kematian di alam bawah, serta berlari menyusuri jembatan takdir agar bisa bereinkarnasi. Semua ingatan tersebut kemudian ia telan sehingga ia kini dapat mengingat kembali semua kejadian dalam hidupnya sebagai sang raja kera Sun Wukong, meski dalam tubuh barunya yang kini telah menyusut. Menyaksikan hal itu, Bairan segera memerintahkan anak buah keranya untuk menyeret bocah kera tersebut ke hadapannya. Namun meski dituduh anak kecil, kekuatan Sun Wukong sama sekali tidak berkurang. Ia pun memanfaatkan para kera ini untuk melemaskan otot-ototnya dan mengambil salah satu pakaian mereka untuk ia kenakan. Menyaksikan hebatnya bocah kera di hadapannya, Bairan pun percaya bahwa itu benar-benar Sun Wukong. Namun ia tidak gentar sedikit pun karena ia yakin bahwa kekuatannya sudah jauh lebih kuat semenjak pertemuannya dulu dengan Sun Wukong. Sayangnya dugaannya tersebut keliru karena ia ternyata sama sekali bukanlah tandingan dari Sun Wukong. Bairan kemudian mengingatkan Sun Wukong mengenai masa lalunya. Dahulu ia hanyalah salah satu kera kecil di Gunung Huaqu yang sangat mengagumi Sun Wukong. Tetapi semenjak kepergian Sun Wukong ke kerajaan langit dan tidak pernah kembali, membuat para kera di Gunung Huaqu terlantar sehingga harus berjuang sendiri untuk bertahan hidup. Selama bertahun-tahun, Bairan terus memperkuat dirinya untuk membuktikan bahwa ia sanggup menggantikan Sun Wukong sebagai raja di Gunung Huaqu. Tentu saja ia tidak bisa terima jika Sun Wukong tiba-tiba kembali untuk merenggut seluruh perjuangannya selama ini. Maka dari itu ia menantang Sun Wukong untuk bertarung sampai mati demi mempertahankan apa yang sudah ia perjuangkan. Tanpa membalas sepatah kata pun, Sun Wukong langsung berubah ke mode kera raksaksanya untuk menghajar Bairan tanpa ampun. Setelah puas, Wukong menjelaskan bahwa sejak dahulu Gunung Huaqu tidak pernah memiliki musuh sehingga harusnya setelah ia tinggal, mereka semua bisa tetap hidup dengan damai tanpa ada masalah. Namun Bairan justru tergoda dengan kekuatan jahat sehingga bahkan rela terjerumus menjadi jiwa kegelapan. Bairan pun sama sekali tidak menyangkal perkataan Sun Wukong. Ia memang menginginkan kekuatan yang lebih besar dan satu-satunya jalan pintas adalah menjadi jiwa kegelapan. Untuk itulah setiap harinya ia terus memakan manusia. Sudah tidak terhitung jumlahnya dan semua ini ia lakukan agar ia bisa menggantikan posisi Sun Wukong sebagai raja di Gunung Huaqu. Namun meski benar begitu, Sun Wukong tetap menyalahkan perbuatan Bairan yang sudah jauh menyimpang.
Nafsunya lah yang telah menjadikannya jiwa kegelapan dan oleh karena itu alasan apapun tidak akan bisa dibenarkan. Selain Byron, ia pun juga kesal kepada kera-kera lain karena sudah tidak becus menjaga Gunung Huakuo hingga menjadi tempat yang mengerikan seperti ini. Di tengah kekesalannya datang Dewa Rula yang menyapa. Ia langsung bisa mengenali Sun Wukong karena meski wujud fisiknya berubah tetapi esensi dari jiwanya masih tetap sama. Namun nampaknya Sun Wukong tidak senang mengingat Dewa Rula yang dulu tidak muncul saat insiden perebutan api penyucian di Kerajaan Langit pada 16 tahun yang lalu. Mengenai masalah tersebut, Dewa Rula mengatakan bahwa ia akan mencari kesempatan yang tepat untuk menjelaskan semuanya. Namun saat ini ada masalah yang jauh lebih penting sehingga ia meminta agar Sun Wukong mengesampingkan masalah pribadi terlebih dahulu dan membantunya untuk menyelesaikan masalah tersebut karena ini berkaitan dengan perjalanan Tan Sang Sang serta Kerajaan Langit yang sudah berada di ambang kehancuran. Untuk itu Dewa Rulai meminta Sun Wukong agar bersedia menemaninya ke sebuah tempat yang bernama Kerajaan Asura. Karena di sanalah terdapat sebuah benda yang ia katakan akan dapat mengungkap seluruh kebenaran. Mengingat hal ini menyangkut nama gurunya, Sun Wukong pun bersedia untuk menemaninya dan singkat cerita mereka berdua telah sampai di perbatasan Kerajaan Asura. Dewa Rulai kemudian menjelaskan mengenai benda yang harus mereka cari. Diceritakan pada 300 tahun yang lalu di tempat ini terjadi pertempuran yang sangat dahsyat antara pasukan Kerajaan Langit melawan pasukan Kerajaan Asura. Kala itu Sang Kaisar Langit bertempur menggunakan sebuah pedang yang melambangkan keadilan, namun di akhir pertempuran pedang tersebut tertinggal di kota terbengkalai di Kerajaan Asura yang memang menjadi medan peperangan. Menurut Dewa Rulai, jika kita bisa mendapatkan pedang itu kembali, mungkin kita dapat mengetahui bagaimana kekuatan kegelapan bisa sampai di Kerajaan Langit. Sebenarnya Sun Wukong agak malas jika berhubungan dengan Kerajaan Langit. Namun Rulai menambahkan bahwa kegelapan telah meracuni Kaisar Langit sehingga Kaisar Langit sangat berambisi untuk merebut api penyucian. Jadi jika kita berhasil mengungkap kebenaran dan berhasil menghentikan Kaisar Langit, maka secara tidak langsung juga akan membantu Tan Sang Sang untuk keberhasilannya mengembalikan api penyucian. Dewa Rulai pun kemudian menjelaskan rencananya. Nanti setelah berhasil memasuki kota terbengkalai, ia akan mencoba menarik perhatian dari para prajurit Ashura, sementara tugas Sun Wukong adalah memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi ke reruntuhan medan perang dan mengambil pedang Kaisar Langit secara diam-diam. Setelah pedang milik Kaisar Langit berhasil Wukong dapatkan, maka untuk langkah selanjutnya gulungan ini akan memberitahunya karena mungkin Dewa Rulai tidak akan kembali. Dijelaskan bahwa Raja Ashura dijuluki sebagai Dewa Perang. Memiliki ribuan prajurit pemberani yang percaya pada kekuatan tertinggi atau dengan kata lain masih memegang hukum rimba. Sebuah kerajaan kegelapan yang bahkan para dewa pun tidak berani untuk mengusiknya. Dalam perjalanan, sekelompok bocah melempari Sun Wukong dengan batu karena memang kerajaan Ashura sangat tidak ramah terhadap orang luar, termasuk sang Raja Ashura yang diketahui bernama Luo Hao. Luo Hao tinggal bersama para saudara-saudaranya yang sangat barbar. Namun berbeda dengan anak-anak lain yang sangat gemar berkelahi saat berebut makanan, Luo Hao ini adalah pribadi pendiam yang lebih suka menyendiri. Pada suatu waktu ada anak lain yang mencoba untuk menegurnya. Namun Luo Hao menanggapinya dengan nada bicara sedih dan mengatakan bahwa tidak lama lagi mereka semua pasti akan terbantai. Beberapa tahun setelahnya, memperlihatkan Luo Hao yang sudah tumbuh remaja bertarung melawan para bocah-bocah tadi di sebuah arena pertempuran yang memang diperuntukkan untuk melatih dan menyeleksi para prajurit muda Asura. Luo Hao terlahir dengan bakat bertarung yang jauh melampaui anak-anak seusianya. Tanpa memberikan belas kasihan, ia pun membunuh mereka semua dalam pertarungan tersebut, meski ia sempat mengatakan kalau ia sebenarnya juga terpaksa melakukan hal ini. Setelah pertarungan berakhir dan hanya menyisakan Luo Hao, ketua pengadilan Ashura yang bernama Xin Luo Jia menghampirinya untuk memberikan ucapan selamat kepada Luo Hao sebagai salah satu prajurit Ashura yang baru. Semua yang menyaksikannya pun bersorak ria atas kekuatan luar biasa yang sudah ditunjukkan oleh Luo Hao. Namun ekspresi datar terlihat di wajah Luo Hao yang menandakan bahwa ia sama sekali tidak merasa senang. Ketua pengadilan kemudian menyuruh Luo Hao untuk memilih bergabung dengan pasukan yang mana di antara 3 raja Ashura yang ada. Omong-omong, di kerajaan Ashura ini terbagi menjadi 3 kekuasaan yang masing-masing memiliki rajanya sendiri. Dan pengadilan Ashura inilah yang menjadi pihak penengah termasuk memberikan kebebasan bagi mereka yang telah berhasil melewati ujian prajurit Ashura untuk memilih ingin bergabung dengan pasukan yang mana. Secara mengejutkan, Luo Hao kemudian memotong kepala salah seorang anak yang telah ia bunuh, dan terkait kebebasan untuk memilih raja, ia lebih memilih untuk mengasingkan dirinya terlebih dahulu. Jelas keputusannya ini membuat semuanya benar-benar terkejut karena belum ada dalam sejarahnya prajurit Ashura yang menjawab demikian. Sebagian besar bahkan mengecamnya sebagai pengkhianat yang sudah mempermalukan kaumnya sendiri sehingga dinilai tidak layak disebut sebagai prajurit. Namun hal itu sama sekali tidak mengubah keputusan Luo Hao. Ia menjelaskan bahwa sistem 3 raja Ashura inilah yang semakin memperlemah kekuatan dari bangsa Ashura itu sendiri.
Tiga raja yang saling berperang menimbulkan konflik internal yang mana jika terus berlanjut maka dapat menyebabkan kemusnahan dari bangsa Ashura. Singkat cerita, bertahun-tahun setelah kepergian Low Hao, pengadilan Ashura masih saja menggunakan pertarungan sebagai alat untuk memutuskan suatu perkara. Sekian lama mengasingkan diri, akhirnya Low Hao kini telah kembali. Ia memasuki pengadilan Ashura untuk memberikan tantangan kepada seluruh prajurit Ashura di bawah tiga raja agar bisa menjadikannya sebagai Raja Ashura keempat dan mengubah sistem di seluruh kerajaan Ashura. Tentu saja semua yang hadir berpikir kalau Low Hao sudah tidak waras karena belum pernah ada yang menyampaikan perkara segila itu. Para prajurit Ashura terkuat pun segera melompat ke dalam arena untuk membunuhnya. Namun Low Hao pun seketika melepaskan auranya yang sangat mengerikan untuk menunjukkan perbedaan level di antara mereka. Terhitung pertarungan sudah berlangsung selama 10 hari berturut-turut. Ratusan prajurit Ashura yang menerima tantangan satu persatu telah terbantai. Sampai pada akhirnya tidak ada satupun penantang yang tersisa, sehingga dengan ini perkara Low Hao untuk menjadikannya sebagai Raja Ashura keempat pun disetujui. Seketika banyak dari mereka yang langsung memberikan hormatnya kepada Low Hao dan bersedia untuk menjadi pengikutnya. Diceritakan semenjak hari itu, Low Hao dan tiga raja lainnya bersama-sama memerintah kerajaan Ashura. Dewa Rulai juga menambahkan bahwa dia dulu juga memiliki hubungan dengan Low Hao, sehingga kedatangannya kali ini juga bisa dikatakan sebagai pertemuan dengan kawan lama. Setelah cukup dalam memasuki kota, mereka dihampiri oleh salah satu prajurit Ashura peringkat rendah yang ditugaskan untuk menjaga kota serta bertanggung jawab untuk mengatasi seluruh permasalahan dalam kota. Melihat kedatangan dari satu dewa dan satu siluman, prajurit tersebut mengatakan kalau kota terbengkalai bukanlah tempat yang bisa mereka kunjungi seenaknya. Dewa Rulai kemudian memperkenalkan dirinya dan menjelaskan kalau kedatangannya kali ini adalah untuk menemui Raja Ashura keempat, Low Hao. Diketahui bahwa prajurit ini bernama Guisa. Ia bersedia membawa mereka berdua menemui rajanya, namun ia hanya bisa mengantar kepalanya saja. Pertarungan pun dimulai, mengundang banyak prajurit Ashura lain yang berdatangan karena menginginkan tengkorak dewa untuk dijadikan sebagai koleksi. Namun menurut Dewa Rulai tidak akan ada gunanya bertarung di sini, maka dari itu ia ingin mengajukan perkara ini ke pengadilan Ashura berdasarkan aturan yang berlaku. Permintaan Rulai sempat mendapatkan penolakan dari bangsa Ashura. Menurut mereka, Dewa Rulai tidak berhak untuk menggunakan pengadilan Ashura karena ia bukan berasal dari bangsa Ashura. Dewa Rulai kemudian menjelaskan bahwa sejauh yang ia tahu siapapun boleh mengajukan perkara ke pengadilan Ashura, yaitu dengan cara menyelesaikan perkara melalui pertarungan satu lawan satu di hadapan banyak orang. Penjelasan dari Dewa Rulai pun dibenarkan oleh ketua pengadilan Ashura yang bernama Huji. Ia bersedia untuk mempersiapkan pengadilan perkara Dewa Rulai dan mengatakan kepada semuanya jika ingin membunuh Dewa Rulai maka lakukan sesuai aturan yang berlaku di arena pengadilan. Namun meski begitu, Huji juga tidak serta-merta membela Dewa Rulai. Ia menegaskan bahwa kerajaan Ashura akan tetap selalu bermusuhan dengan para dewa. Dewa Rulai kemudian menyampaikan tujuannya datang ke tempat ini bukanlah ingin mengacau, tetapi hanya ingin bertemu dengan Low Hao untuk membicarakan hal yang sangat penting. Sesuai permintaan Dewa Rulai, di bawah kepemimpinan Huji, pengadilan Ashura pun dimulai. Peraturannya cukup sederhana. Dewa Rulai diharuskan melawan satu persatu penantang dan jika tidak ada lagi yang sanggup melawannya, maka permintaannya untuk menemui Low Hao akan disetujui oleh pengadilan. Penantang pertama bernama Baigou. Dengan penuh percaya diri, ia melompat ke dalam arena dan terlihat begitu yakin bahwa ia bisa mengalahkan Dewa Rulai. Seruan dari para penonton yang mendukungnya membuatnya lengah sehingga pukulan keras dari Dewa Rulai berhasil mendarat tepat di wajahnya. Semua yang menyaksikannya pun sontak begitu terkejut melihat prajurit Ashura yang tumbang begitu saja. Dewa Rulai yang tidak ingin membuang-buang waktu lagi meminta kepada penantang berikutnya agar segera memasuki arena. Namun sayangnya dugaan Dewa Rulai salah karena Baigou ternyata masih sanggup bangkit untuk melanjutkan pertarungan meski sudah menerima pukulan sekeras itu. Pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Baigou mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menyerang Dewa Rulai walaupun terlihat jelas bahwa Dewa Rulai lah yang masih mendominasi jalannya pertempuran. Salah satu tekniknya adalah pukulan kebenaran yang langsung mengincar titik terlemah dari lawannya, sangat efektif untuk menghadapi musuh yang menyerang dengan brutal tanpa pertahanan seperti Baigou. Berikutnya, Baigou merilis mode awakening dari bangsa Ashura yang disebut dengan jiwa petarung. Sebuah ledakan energi dari dalam tubuhnya yang memberikannya peningkatan kekuatan dan kecepatan secara signifikan selama batas waktu tertentu. Dengan mode ini, Baigou terlihat semakin brutal dalam menyerang Dewa Rulai, sanggup menahan beberapa pukulan untuk terus melancarkan serangan.
Wukong yang terpukau menyaksikan betapa serunya pertarungan mereka sempat lupa kalau ia juga mempunyai tugas tersendiri, yaitu mengambil pedang Kaisar Langit yang ditinggalkan di reruntuhan bekas medan perang. Sementara itu, Huji memerintahkan burung pembawa pesannya untuk segera menyampaikan kabar kepada Raja Ashura Lao Hao kalau Sun Wukong dan Dewa Rulai telah datang ke pengadilan Ashura. Kita kembali fokus ke dalam arena. Dengan mode ini, Baigo mulai terlihat cukup mampu untuk mengimbangi Dewa Rulai, bahkan beberapa kali ia juga sanggup mendaratkan serangan. Pemandangan ini semakin membuat para prajurit Ashura lain bersorak ria karena mereka sangat yakin kalau Baigo pasti dapat membunuh Dewa Rulai. Namun Huji berpendapat lain. Sejauh yang ia tahu, Dewa Rulai pernah mendapatkan predikat sebagai dewa nomor 1 di Kerajaan Langit. Menurutnya dalam pertarungan ini Dewa Rulai masih menahan diri karena jika sampai Dewa Rulai serius dan mengerahkan seluruh kemampuannya, maka Baigo sama sekali bukanlah tandingannya. Sementara itu di dalam arena pertarungan masih berlanjut, dan benar saja Dewa Rulai berhasil mematahkan lengan kanan Baigo yang sekaligus menjadi akhir dari perjuangan prajurit Ashura tersebut. Penantang berikutnya adalah kenalan lama Dewa Rulai yang bernama Gui Tao Dao. Ia merupakan salah satu prajurit Ashura yang dulu ikut terlibat dalam pertempuran melawan Kerajaan Langit. Juga kala itu ia sempat bertarung melawan Dewa Rulai, namun belum dapat ditentukan siapa pemenangnya karena pihak Kerajaan Langit yang lebih memilih untuk mundur. Seluruh penonton pun bersorak memberikan dukungan. Mereka semua sangat yakin bahwa kali ini riwayat Dewa Rulai akan tamat karena Gui Tao Dao merupakan prajurit Ashura kelas atas yang dulu pernah membantai banyak pasukan Kerajaan Langit dalam pertempuran di kota terbengkalai. Di tempat lain diperlihatkan sekelompok bocah Ashura yang tengah berburu binatang liar di hutan. Di saat yang bersamaan, Lao Hao, sang Raja Ashura yang sedang mengawasi mereka, mendapatkan kabar dari burung pembawa pesan mengenai Dewa Rulai yang kini telah tiba di Kerajaan Ashura untuk menemuinya.